sorot di sana. Kirain cuma saya aja yang dengar. Tuh sieun cenah. Enggak takut kok, enggak. Kirain pohonnya yang roboh gitu. Tapi ternyata tahu kayak panggilan sih kan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Dani di Outdoor Adventrip. Dan kali ini kita akan ngobrol. Dan alhamdulillah sekarang saya ditemani oleh Kang Adi di Rumah Natura. Jadi jangan lupa kunjungi asik tempatnya asik benarnya. Ya sama kontennya kita camping. Bicara pengalaman lah. Jadi ini Pak pertanyaan standar saja dulu. Oke, siap. Standar tentang pengalaman deh. Soalnya muka saya juga udah standar sekali. Tentang pengalaman camping antara mungkin ada cerita apa, kisah apa, mau yang lucu, mau yang horor, mau yang apa, whatever lah. boleh. So, mangga Kang Adik. Paling untuk yang horor ya. Kebetulan Siap-siap merinding kawan. biasanya selama camping alhamdulillah sih Iya. nggak pernah ketemu apa-apa, dan itu juga agak aneh sih. Maksudnya tuh agak anehnya kejadiannya tuh itu tengah hari Kang. Tengah hari. Jadi ceritanya siang bolong habis duhur. Ceritanya saya sama teman berdua camping di pinggir sungai. Pinggir sungai. Saat itu cuma pakai hammock doang sama playset. Karena semalam suhu agak dingin di sana, kita hampir tiap jam itu kebangun ya, karena buang air kecil sih ya gitu. Beser lah gitu Belanda. Jadi kurang istirahat ya. Habis ngonten itu niatnya kita mau pulang agak sorean, mau istirahat dulu. Pas tepatnya jam 1:30 siang itu kita coba buat tidur. Udah agak mau merem-melek nih ya. Udah mau merem, tiba-tiba kedenger. Jadi lokasinya misalkan ini hammock saya posisi di bawah, teman di atas saya. Oh jadi 2 tingkat. 2 tingkat hammocknya. Di posisi sebelah kiri ini tempat pembakaran kayak gini lah gitu ya sebutnya. Pas saat itu kirain cuma saya aja yang denger, soalnya kayaknya pas gitu kalau menurut saya, pas pembakaran itu jadi seolah-olah ada orang yang lagi bilah kayu tuh, pakai golokan prok gitu. Itu juga sampai malah getarannya itu ada, kerasa getarannya. Ya ibarat kita lagi motong kayu aja kan, prok, itu pasti tanah bergetar kan ya gitu. Dan saya dengerin gitu, ini bener deh kayaknya di sebelah kiri saya. Ini udah posisi lagi merem, mencoba merem ya gitu sebenarnya ya. Baru aja mau masuk ke alam mimpi gitu ya, tapi keganggu sama suara itu. Jeng ada backsoundnya nggak Kang ini? Oh, belum. Nanti ada backsoundnya nih. Saya coba bangunin temen ya gitu. Maksudnya sih kalau emang cuma saya aja yang dengar, takutnya ada sesuatu kan gitu.
Dan ternyata kan saya bangunin, mang apa katanya tuh, dengar sesuatu nggak yang kayak motong-motong kayu? Iya kata saya tuh ya, iya dengar kata teman tuh, cek yuk. Ayo, perasaan tadi saya juga kata teman juga deket loh suaranya. Iya emang deket gitu, perasaan kayak di tempat pembakaran kita gitu. Itu kan dekat paling berapa meter umurnya gitu. 1 meter ada kan, Oh, dekat 1 meter soalnya si posisi hamok sama si tungku kayu tuh dekat. 1 meteran. Ya udah saya akhirnya bangun sama teman, kita pastiin ya, di otomatis kita cek ke yang si tempat ini dulu ya, tungku pembakaran, nggak ada siapa-siapa. Kita cek lagi ke sekitar sampai eh, bagi arah ya gitu. Saya ke sana, misalkan teman ke sini, nggak ada siapa-siapa kan, nggak ada siapa-siapa. Dan kirain juga kan biasanya kalau di gunung-gunung gitu atau di kaki gunung ya gitu, suka ada warga yang emang ke kebun ya gitu, buat cari kayu atau apa gitu. Ini nggak ada sama sekali. Nah ini setelah kita keliling-keliling di sekitar sana, nggak ada siapa-siapa. Nah tadinya tuh sebelum kita mau tidur tuh ada warga nanya, si warga tuh, camping ah? Iya pak, cuma berdua aja. Iya, tesieun cenah. Nggak takut kok, nggak takut sih, cuma berdua aja camping kan gitu. Ya, emang ada apa sih pak? Enggak katanya tuh, dia cuma bilang gitu doang. Tapi dengan pertanyaan tersebut itu sudah mengisyaratkan. Kayaknya gitu dan ya sebenarnya sih kita kan kembali lagi ya biasanya kalau untuk itu ke mindset kita seperti apa gitu. Ya tapi mungkin ada, jadi kebawa kepikiran juga ya gitu. Jadi kita tuh penasaran ada apa sih sebenarnya di sini gitu. Ini asli deh merinding banget kan kita soalnya. Meskipun itu emang siang hari gitu ya. Siang hari. Aneh aja gitu kan, kos siang-siang ada yang gangguin kan gitu kan. Padahal kita lagi mau tidur kan gitu. Masalahnya ini siang. Iya, masalahnya siang Apalagi gitu. kalau malam. Kok berani-beraninya kan gitu ya gitu. Tapi ketika malam nggak ada. Malam alhamdulillah justru malamnya aman gitu kan. Kita cuma keganggu sama hawa dingin aja sih. Kalau malam aman, enggak. Binatang juga alhamdulillah aman, masuk yang mistis itu juga aman gitu alhamdulillah. Anehnya siang gitu yang Tapi itu berarti bukan di lokasi, bukan di tempat wisata ya? itu bukan wisata, bukan di tempat wisata, jadi di sebuah kaki gunung gitu ya. Tepatnya sih di kaki Gunung Cakrabuana ya, di daerah Sukanyiru. Dan ya itu sih kata saya, kepikirnya kata si warga, kok berani-beraninya cuma berdua gitu. Maka saya tanya ya nggak ada, dengan santainya warga itu bilang nggak ada apa-apa. Dan setelah nggak lama kemudian kita mau tidur, terjadilah yang suara itu gitu. Berarti Itu benar cukup keras suaranya. Kalau keras banget kan, keras banget. Soalnya maksudnya keras tuh ya seolah-olah dekat banget gitu sama pinggiran kita. Jadi pada akhirnya kita nggak jadi tidur. ngantuk hilang seketika. Udah langsung cenghar eta mah gitu. Cenghar lah gitu. Tapi ya positifnya emang sih ya, yang begituan pasti ada aja ya dimanapun gitu ya, apalagi di hutan atau di alam ya gitu. Jadi akhirnya kita kasih kesimpulan aja, oh mungkin udah ngingetin, udah jam segini masa mau di sini aja, mungkin gitu kan gitu tuh. Gerak wih gitu. Pulanglah kau gitu. Kita mau beraktivitas nanti malam. Jangan-jangan mereka lagi tidur keganggu. Iya ya, karena malam mereka habis beraktivitas gitu. Ya kalau kita berbicara dunia gaib tidak menafikan kalau dunia gaib itu memang ada kan. Iya benar kan.
termasuk kalau kita berbicara di daerah-daerah pelosok yang mungkin bukan tempat wisata kan gitunya, memang suka ada cerita-cerita dan salah satunya nah, nih yang membuat horornya tempat itu biasanya memang ceritanya. Iya, ceritaan warga setempat Iya, gitu kan misalkan kan biasanya. Kang Adi, ketika di sana sebelum kejadian kan merasa aman, tapi ketika ditanya sama warga, "Teu aya nanaon Kang?" Itu mulai tegang. Nah, itu sebenarnya yang bikin bikin tegang dan penasarannya itu. Jadi Ya, memang satu. istilahnya kayak cewek, Kang. Iya, Mau makan apa? Terserah. tegang kepalanya. Terserahnya itu kan mengandung masalah gitu sebenarnya kan gitu. Kode. Itu juga ibarat kode kan gitu jadinya. Seolah-olah mengandung bahasa yang lain walaupun bahasanya beuna ngaganggu Kang. Ternyata ditafsirkan mah kalau Ya, ditafsirkan seperti dengan itu. bahasa lain, di sini itu ada anu, ada anu, ada Nah, anu. itu cuma secara halusnya seperti itu gitu. Dan itu yang sebenarnya selalu bikin penasaran tuh Iya. sebenarnya. Tapi justru itu kisah-kisah keunikan daripada campingnya. Iya, camping. Dan sebenarnya itu buat saya sendiri ya. Itu kejadian mendengar sesuatu gitu. Pertama kali kan. Pertama kali. Biasanya alhamdulillah aman-aman aja gitu. Pertama Nggak ada kali itu gangguan. berarti bakal ada lagi gitu. Ya mudah-mudahan jangan sih ya gitu, jangan sih. Jangan ya. Pertama kali dan terakhir gitu. Cukup terakhir aja. Punten. Ya mudah-mudahan kita dijauhkan dari hal-hal seperti itu. Amin, amin. Ya. Dan ada imbasnya Kang dari kisah itu? Ya imbasnya sih sebenarnya kalau imbas negatif nggak ada ya gitu. Imbas positifnya ya jadinya kita harus ya tahu waktu batasan ya gitu intinya sih itu Iya. bahwa ya mungkin gitu dari situ kita juga apalagi saya udah punya keluarga ya udah masa mau main terus kan gitu kan Iya, iya. terus ya di satu sisi ya kita saling menghargai sih seperti itu sih Bisa jadi itu sinyal dari rumahnya. bisa jadi gitu ya gitu karena emang di sana nggak ada sinyal jadi lewat sana nyampeinnya gitu. Mungkin nih menghubungi HP, wah gak nyambung-nyambung. Iya. Silakan. Iya, iya. Alhamdulillah mungkin pengalaman ya tidak menjadi membuat kita ciut lah kan gitunya. Iya. Karena memang intinya kita harus tetap saling menghargai Nah, di iya. dunia kita ataupun dunia yang lain kita masing-masing punya dunia. Iya. Ada kisah yang lain lagi yang lucu mungkin atau yang ngeselin. Tapi ini bukan camping ya kan gitu. Sebenarnya yang bikin was-was sih. Was-was. Maksudnya saya sama teman-teman di camping Puncak Sawiah Iya, yang sekarang jadi Puncak Sawiah maksudnya dengan Curug Remisnya atau Curug Sawiahnya waktu dulu kan ngebabak-babak gitu ya disebutnya saya sama teman dari ngetrip Majalengka sama warga juga kita niatnya mau telusur curug cari akses gitu ya akses berarti jalan sebelum ada Sawiah jadi sebelum wisata. sebelum Sawiah jadi wisata jadi kita ditemani warga itu cari akses jalannya itu mipir-mipir jurang sih sebenarnya ya. Mipir-mipir jurang lewatin pepohonan-pepohonan yang ngebentuk lorong gitu. Nah, yang bikin khawatirnya gitu ya. Ada teman saya badannya besar, tinggi besar gitu ya maksudnya. Waktu itu kita lagi res. Nah, kebetulan itu tuh pas jalan juga udah mulai buntu. Kita udah hampir pesimis. Nah, si teman saya lagi istirahat tapi dia ngerasain kayak pusing gitu tuh kan. Dan emang si tanah si jalur gitu ya, si jalur itu cuma
cuma untuk satu orang lah gitu kesebutnya ya. Jalan satapak. Jalan satapak. Ngejuk ka hiji lembur. Ngejuk ka hiji curug. Ngejuk ke hiji curug dan itu sebenarnya jurang sih gitu. Berarti pinggir Langsung jurang, terjal banget lah gitu sebutnya. Dan si tanahnya itu gembur banget. Ekstrim. Ekstrim pisan lah gitu. Temen badannya gede. Temen badannya gede. Ceritanya dia agak pusing nih kan gitu. Nyandar ke pohon gitu. Kirain pohonnya yang roboh gitu. Tapi ternyata dia yang roboh. Dia tuh jadi emang nginjek tanahnya tuh namanya tanah gembur ngolosot gitu teh. Jadi nanti kan longsor gitu ya, ke bawah, dianya ke bawah gitu. Nah, yang bikin lebih khawatirnya pas dia jatuh itu kan ada si batu yang ngikutin, batu besar. Kita kan udah panik. Aduh, ini gimana cara ngevakuasinya kalau emang sampai kenapa kan gitu. Udah jatuh Kita batu gitu. Nah, gitu kan takutnya kan gitu. Kita juga sebenarnya nggak tahu berapa dalamnya tadinya ya gitu. Terus kita terpaksa ini ngerescue itu sama tali webbing itu berarti 7 meteran 21 ya, sama sabuk gesper 2 meteran 21 25 25 meter. Iya, itu belum nyampe ke itu sebenarnya belum nyampe ke dasarnya ya gitu. Itu belum nyampe ke dasarnya. Tapi yang ngeselinnya pasti teman saya itu, kita udah di atas udah panik ya. Ternyata di bawah dia lagi selfie. Itu berarti dia sudah jatuh di jarak hampir 25 meter lebih. Dia sempetnya selfie dia. Si anjir, kita udah panik kan gitu. Udah mah diiringi batu, takut ketimpa dia kan gitu sama batu itu. Pas nyampe dia selfie, ditanya, "Ai maneh ngalaka selfie atuh geuning urang di luhur geus paranik." Heeh, cenah urang bising HP kunaon kamerana. Jadi Ngetes HP doang. Dia lebih khawatir ke HP-nya ketimbang ke badannya dia. Kita udah pikir tanggung jawab ke orang dia tuanya gimana kan, kalau sampai gimana kan gitu. Itu sih yang ada lucunya juga, was-wasan juga itu. Nyebelinnya itu. Tapi itu kondisi badannya nggak kenapa-kenapa. Alhamdulillah dia nggak kenapa-kenapa ya, cuma lecet dikit lah gitu. Ya, karena memang nyeruduk lah. Nyorodot lah gitu ya. Nyorodot lah, pasti ada goresan. Ada goresan dan banyak tanaman kan itu ya gitu. Berarti itu si posisi tebing itu tertutup oleh tanaman-tanaman ilalang, teka tinggali umurnya. Jadi semua ada tanaman pete lah gitu, apa ya, pete gunung gitu. Kayak yang suka di gunung-gunung gitu, nggak besar sih tanamannya ya, cuma agak cukup banyak gitu teh. Kayak pete selong lah gitu teh. Ya nama. Gak banyak ketutupin sama itu kalau tipe jurang di sawah sebenarnya gitu. Sama ada beberapa yang berbatu, yang makanya kita khawatirnya itu. Nah, itu batu nah gitu. Karena kalau ya goresan kan lumayan kan gitu. Apalagi diikuti batu. Oh iya gitu. Yang ikut batunya itu besar. Ya kayaknya sekepala kita ada deh. Ya lumayan lah kan. Lumayan gitu kalau kena makan gitu. Punya. Kita lucu nanti selfie. Jelma teh malah ka selfie gitu. Orang di atas udah khawatir, tadinya mau ditinggalin aja sih sebenarnya gitu. Tapi itu sampai ke curug. Nyampe ke curug. Ke curugnya enggak jadi.
karena kejadian kejadian tersebut. itu kita kayaknya udah nggak mungkin lah Iya, iya, iya. daripada mengambil resiko yang cukup besar lagi kan, Ya, lebih baik karena kita kalau kembali. secara hitungan dia kondisinya sudah mulai pusing kan gitu ya, termasuk Mm-mm. sudah ada dampaknya kan gitunya. Ya, Kalau dilanjut ya bisa kumaha-kumaha takutnya lah. gimana-gimana sih karena Iya, iya. gitu. Termasuk sok kadang ada kode-kode alam juga sih. Iya bener, Suka kode-kode alam ada gitu. kode-kode Tong alam. dituluikeun cenah teh. Nah, ya mungkin karena emang kan sebenarnya kan udah jalan buntu itu, kita udah buntu Nggak gitu, bantu ya. udah buntu sebenarnya. Sambil nunggu nunggu maksudnya mau mau gimana lagi kita nih kan, kita sambil istirahat tuh. Iya, iya. Ternyata Jadi seperti itu ya itu. kisah yang cukup heroik lah. Istilahnya heroik, heroik. Nah, terus selama konten di channel Rumah Natura, ini kan channel itu sekarang lebih cenderung kepada konten camping kan gitu. Mm-mm. Ada gak impian besar pengen camping di anu gitu tah? Ada sih kan, Di mana tah kira-kira? pengen di depan rumah. Depan rumah. Enggak. Sebenarnya kalau impian sih eh, nggak cuma camping ya gitu sebenarnya, tapi pengen sambil mendaki. Explore lah istilahnya ya gitu. Iya, explore lah Explore. gitu, boleh dibilang explore. Yang mungkin buat orang lain gitu bisa mendaki ke Rinjani, ke Mahameru gitu ya. Tapi kalau saya sih lebih suka yang hidden gem gitu sebutnya kalau anak Ya, sekarang. ya, hidden gem, tempat-tempat tersembunyi lah gitu ya. Dan sebenarnya sih udah masuk sebuah gunung namanya Gunung Wilis. Daerah mana tuh? Pernah dengar? Kalau pernah dengar itu ada di daerah Jawa Tengah, Jawa Tengah, Jawa Timur deh. Jawa Timur, Mm-mm, Jawa Gunung Timur. Wilis. Soalnya di sana si hutannya itu masih asri, si tumbuhan juga banyak yang aneh-aneh, terus sama eh, hewan juga ada. Berarti masih Harimau Jawa yang Harimau dibilang Jawa. harimau Jawa yang dibilang udah punah. Beberapa saya nonton di beberapa channel YouTube khususnya di sekitaran lereng Gunung Wilis banyak yang pernah nemuin gitu. Berarti pengen ketemu harimau Jawa. Enggak pengen ketemu sih sebenarnya. Udah siap. Belum siap lah. Tapi intinya di sana Pengen ke sana situasi sih. eksplornya lebih lah gitu ya. Iya, soalnya kan kalau saya sebenarnya suka yang asri-asri itu gitu Iya. kan. Enggak suka yang udah kayak pasar gitu kan. Dan itu emang nggak tahu kayak 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 panggilan sih Kang gitu. Iya, iya. Kalau di Majalengka juga sebenarnya saya pengen ke Cakrabuana. Yang memang hampir jarang didaki Jarang pada didaki umumnya. pada umumnya. Nuansanya beda ya. Beda. Jadi jiwa eksplornya menjerit. Meronta-ronta ke sini dong. Kayak seolah-olah dipanggil dong. Iya, iya. Karena memang panggilan alamnya mereka ini. Kayaknya panggilan alam gitu kan. Mungkin kalau berbicara selera kan tiap orang kan beda-beda kan. Dan kita pun tidak menyalahkan yang punya selera apa itu kan Iya. masing-masing kan. Mungkin salah satu pernyataan kita tentang selera kita ini seperti itu dengan alam yang masih asri. Lamun Solo model ibarat sadar saat resmi ke